Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu, masih tetap pada judul Babul Ahdasi allati tangkuzul wudu, bab hadas-hadas yang membatalkan wudu. Selanjutnya menginjak pada pasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa amma zawalul aqli bi ghairi naumin. Adapun orang yang hilang akalnya tanpa tidur, artinya orang itu tidak sadar bukan karena tidur. Orang tidur kan tidak sadar. Ketika dia ada ular datang ke situ, kemudian ular itu pengen nyenggol dia tidak takut karena dia sedang tidur. Ketika ada nyamuk datang gigit dia, nyucuk dia tidak melawan. Karena apa? Karena dia sedang tidur, dia tidak tahu. Makanya orang tidur itu tidak sadar. Maka apapun yang dilakukan orang tidur itu tidak mengandung dosa apa-apa, karena dia melakukannya tidak sadar. Kecuali kalau pura-pura tidak sadar, itu berbeda. Makanya orang yang tidur ketika dia kehilangan akalnya, maka orang itu wajib berwudu karena dia batal wudunya yang seperti itu. Nah, sekarang hilang akal tapi bukan karena tidur. Bila hilang akal bukan karena tidur, seperti apa hilang akal bukan karena tidur itu? Apa contohnya? Ayajunna, contohnya gila. Orang gila itu hilang akalnya. Kalau orang gila masih ada akalnya, berarti orang gila itu pura-pura gila. Orang gila orang yang hilang akal, pura-pura gila itu berbeda. Kalau orang gila itu jelas akalnya tidak ada. Jadi orang gila itu yang seperti itu, misalnya ini sudah ambil air wudhu, kemudian terus gila, maka pada saat dia gila itu batal wudhunya. Begitu dia sadar dari gilanya, dia sembuh dari gilanya, kemudian dia wudhu kalau pengen sholat. Jadi yang membatalkan wudhu hilang akal bukan karena tidur, contohnya pertama adalah gila. Wa ayyagma, yang kedua pingsan. Tidak sadar, pingsan, kaget begitu, kemudian terus pingsan. Jadi pingsan itu juga membatalkan wudu. Jadi awa ayyagma alaihi. Jadi pingsan itu akan membatalkan wudu. Wa yaskuru, mabuk. Orang yang mabuk di sini adalah mabuk karena minum minuman. Orang yang mabuk karena minum minuman, maka orang itu batal wudunya. Au yamradu fayazulu akluhu, atau sakit sampai hilang akalnya. Ketika orang sakit sampai hilang akalnya, maka orang yang seperti itu batal wudunya. Jadi ayyajunna, orang yang gila, ayyagma alaihi, orang yang pingsan, ayyaskura, orang yang mabuk, au yamrodo, orang yang sakit, fayazulu akluhu, sampai hilang akalnya, fayang kudu wudu'u, maka wudunya batal. Jadi orang-orang yang seperti orang yang hilang akal itu yang menjadikan wudunya batal, pertama orang gila, kedua orang pingsan, ketiga orang mabuk, keempat orang sakit sampai dia nggak sadar karena sakitnya itu. Li'annahu idza inqadal wudu'u bin naumi, karena apabila batal wudu karena tidur, fali ayyang qudha bihadzal asbabi, maka batal pula lah wudunya dengan sebab-sebab ini. Dengan sebab-sebab apa? Dengan sebab-sebab gila, dengan sebab-sebab pingsan, dengan sebab mabuk, dengan sebab sakit sampai hilang akal. Karena penyebabnya orang tidur batal itu karena hilang akalnya. Dan kemarin disebutkan al-ainani, dua mata itu
Dua mata itu wika usabbi, mika usabhi. Jadi dua mata itu adalah tali dubur. Kalau dia tidur terbuka. Nah, artinya orang tidur itu hilang akalnya. Ketika orang tidur hilang akal, maka orang gila, orang pingsan, orang mabuk, orang sakit sampai hilang akalnya, maka orang yang seperti itu pun batal wudunya. Bihadzal asbabi aula, maka sebab-sebab yang 4 seperti ini lebih duluan batal daripada tidur. Artinya lebih batal lagi daripada tidur. Wala farqa fi dzalika bainal qa'idi wa ghairihi. Dan tidak ada bedanya antara dalam kondisi duduk maupun yang lainnya. Asal hilang akalnya hilang, maka di situ batal wudhunya. Wa yukhalifun naum, berbeda dengan tidur. Fa innan naima, sesungguhnya orang yang tidur itu idza kallama takallama. Orang yang tidur itu bila diajak ngomong, dia ngomong. Itu makanya sebab gila, sebab pingsan, sebab mabuk, sebab sakit karena sampai hilang akal itu lebih duluan batal daripada tidur. Makanya berbeda dengan tidur. Wa yukhalifun naum, berbeda dengan tidur. Karena orang tidur itu apabila diajak ngomong, dia masih bisa ngomong, masih nyangut, dia masih bisa ngomong. Begitu dia jegegah bangun, langsung dia ngomong, ada apa, langsung begitu biasanya. Orang tidur apabila diajak ngomong, dia ngomong. Wa idza nabbahu tunbah, apabila dia terbentak dia, kaget dia kalau dia bentak. Fa idza kharaja minul kharij wa huwa jalisun ahsana bihi bi khilafil majnun. Apabila fa idza kharaja minhul kharij, apabila keluar dari lubang yang biasanya keluar, bahwa jalisun, pada saat dia sedang duduk itu, ahassa, maka dia akan terasa. Kalau orang tidur, ketika ada sesuatu yang keluar dari lubangnya, dari buritnya atau dari kemaluannya, terasa dia. Orang tidur itu terasa. Orang tidur itu kentut, terasa dia. Orang tidur itu berak, terasa dia. Orang tidur itu kencing, terasa dia. Maka orang tidur itu apabila ada sesuatu keluar dari dalam, dia akan terasa. Bikhilafil majnun, berbeda dengan orang gila. Maka kadang-kadang orang gila itu ada yang sampai kepet lamunian, sampai kepet lama sekali. Tahu kepet? Kepet itu orang buang air besar tapi tidak dicuci. Orang buang air besar tapi tidak disiram dengan air. Jadi sampai ngintip. Apa itu ngintip? Sampai berkerak-kerak di daerah belakangnya, di daerah dubur yang sampai berkerak-kerak. Karena apa? Karena dia tidak merasa yang seperti itu, tidak terasa di dia. Makanya sampai berkerak-kerak, sampai ngintip. Nah, itu terjadi pada orang majnun, orang gila. Orang tidur tidak seperti itu. Wasakron, dan juga orang mabuk. Orang mabuk itu dia apa-apakan dia tidak terasa. Maka orang mabuk itu kentut aja tidak terasa dia. Berak tidak terasa. Itu orang mabuk yang benar-benar beda setengah mabuk. Orang mabuk itu kalau dia dikatakan mabuk, maka dia tidak akan terasa. Qala Syafi'i rahimahullah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, qad qila innahu qalla man yajunnu. Sungguh telah dikatakan bahwasanya yang seperti itu hanya sedikit untuk orang yang gila. Artinya banyak orang yang tidur daripada orang yang gila. Jadi artinya begini, qad qila innahu killun man yajunnu illa wa yazulu. Hanya sedikit sekali orang yang gila itu yang masih ada ingatannya. Kebanyakan orang gila itu ingatannya hilang. Itu kebanyakan. Oleh karena itu kalau gila itu membatalkan wudhu. Kenapa? Karena kebanyakan orang gila itu hilang ingatannya. Hanya sedikit sekali. Entah berapa persen aja gitu. Orang yang gila tapi ingatannya masih ada. Rata-rata orang gila itu ingatannya tidak ada. Fal mustahabu ayyagatasila ihtiyatan. Maka kalau ada orang gila batal wudhunya, kemudian sembuh dari gilanya, maka disunahkan untuk mandi.
orang gila itu disunahkan untuk mandi ihtiyatan sebagai kehati-hatiannya. Begitulah Imam Syafi'i, orangnya sangat hati-hati, orangnya tidak suka menyalahkan orang lain walaupun beda pendapat. Walaupun pendapatnya beda dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Maliki dan tidak pernah membid'ahkan Imam Maliki. Walaupun tidak sama dengan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, juga tidak pernah menyalahkan Imam Ahmad ibnu Hambal. Mereka masing-masing berjalan pada keyakinan ilmunya masing-masing yang diyakini, mereka saling menghargai, mereka saling menghormati. Itulah disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu orang yang memegang sunnah, wal jamaah itu orang yang mengutamakan kebersamaan, orang yang mengutamakan persatuan, orang yang mengutamakan keutuhan. Lalu bagaimana bisa utuh kalau suka nyalahkan orang lain? Disalahkan tuh jelas tidak enak. Jadi kita beramal itu sesuai dengan ilmunya. Dan bahkan dikatakan man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Rasulullah menyampaikan seperti itu, orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak tahu. Jadi tidak usah kita menyalahkan orang lain. Tidak usah kita menyalahkan orang lain itu dengan menyudutkan seakan-akan dia betul-betul salah begitu, karena dia hanya beramal sesuai dengan ilmunya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Kita disuruh menyuruh kepada Allah dengan lemah lembut. Lah kalau caranya seperti itu, yang Islam aja dijadikan kafir, bagaimana orang yang kafir? Makanya Wali Songo itu menjadikan Nusantara itu banyak yang Islam karena akhlaknya, karena dia tidak suka langsung menunjuk hidung orang. Ini langsung yang seperti itu yang tidak disenangi oleh orang. Maka orang yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, dia orang yang memegang sunnah Nabi, sunnah Rasul. Ingat sunnah itu adalah ada takririyah, ada qauliyah, ada af'aliyah. Ada sunnah yang kita ikuti berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi, ada sunnah yang kita ikuti berdasarkan ucapan Nabi, ada sunnah yang kita ikuti berdasarkan ketetapan Nabi. Artinya tidak dilakukan oleh Nabi. Artinya kita melakukan walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, asal tidak ada larangan di situ, tidak apa-apa. Asal tidak ada larangan, kecuali kalau ada larangan baru kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.